Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, baik kembali lagi di hari ini yang cerah ya. Pada saat liputan ini sangat cerah, di luar panas banget itu ya. eh Kembali lagi ya di channel Carta Politika Official ya. Channel yang mengenai ataupun terkait menyajikan suatu prediksi-prediksi soal ya latihan untuk penyelenggara pemilu ad hoc ya. Dalam hal ini PPK dan Panwaslu kecamatan ya. Tidak terlepas pula dengan ataupun teruntuk PPS juga ya. Akan tetapi mengenai tahapan pemilu yang terdekat ataupun perekrutan yang terdekat itu adalah perekrutan Panwaslu kecamatan dan PPK. Dengan itu saya coba untuk menyajikan barangkali nanti dapat bermanfaat dan semoga bermanfaat terkait soal prediksi ini dan mengenai keluar atau tidaknya ya yang penting kita belajar ya. Oke. Nah, dalam hal mohon maaf, dalam video kemarin ya saya telah menyampaikan, saya telah mengupload ya kaitannya dengan beberapa prediksi yang akan saya kira-kira itu pasti akan keluar dalam soal CAT, PPK dan Panwaslu kecamatan itu. Saya mencoba untuk menyajikan ada 5 pertanyaan ya kan, yaitu langsung aja ya. Akan tetapi barangkali ada dari sahabat pemilu ya, pemerhati pemilu ini adanya suatu perbedaan pendapat. Mari kita diskusi, tinggalkan di kolom komentar ya gitu kalau ada suatu perbedaan ya kan. Oke. Yang pertama itu kaitannya dengan berapakah syarat minimal usia bagi panitia pemilihan luar negeri ya. Itu soal pertama, karena ini pasti menurut saya ini pasti akan keluar juga. Di sini ada 4 pilihan yang huruf A itu 17 tahun, huruf B 35 tahun, huruf C 25 tahun, dan huruf D 30 tahun. Maka jawabannya itu adalah A ya. Itu berdasarkan pasal 72 huruf B ya. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, PPLN, KPPSLN meliputi berusia paling rendah 17 tahun. Itu berdasarkan tadi yang saya sampaikan ya. Pasal 72 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum ya kan. Maka ketika ada suatu pertanyaan seperti itu ya jawabannya sama. Dari PPK sampai KPPS ya, baik itu dalam negeri atau luar negeri usianya sama 17 tahun semua. Ini berdasarkan pasal 72 tadi ya, seperti itu. Kemudian yang kedua mengenai berapakah jumlah anggota panitia pemilihan luar negeri ya. Soal 1 sama soal 2 ini masih kaitannya dengan ranahnya KPU ya, ruang lingkupnya KPU, belum ke pengawas pemilu ya kan. Berapakah jumlah anggota panitia pemilihan luar negeri ya? Di sini ada 4 pilihan lagi. Yang pertama paling banyak 7 orang, yang mohon maaf tadi A ya, kemudian yang huruf B-nya paling banyak 3 orang, huruf C paling sedikit 7 orang, dan huruf D paling sedikit 5 orang. Maka jawabannya itu adalah A. Berdasarkan pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 orang ya, dan paling banyaknya 7 orang. Di sini nggak ada kalimat ataupun pilihan mengenai paling sedikit 3 orang ya kan. Maka jawabannya udah tentu A ya, paling banyak 7 orang dan paling sedikit 3 orang, seperti itu ya, kaitannya dengan anggota PPLN ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu mengenai dalam hal terjadinya PSU, pemungutan suara ulang atau pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan dibubarkan paling lambat berapa ini ya kan. Ada pilihan huruf A itu 2 bulan setelah pemungutan suara, huruf B 1 bulan setelah pemungutan suara, huruf C 2 bulan setelah rekapitulasi suara, dan huruf D 1 bulan setelah rekapitulasi suara. Maka jawabannya itu adalah huruf A ya. Berdasarkan pasal 51 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjelaskan dalam hal terjadinya
pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan masa kerja PPK diperpanjang ya, dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara ya kan. Maka tadi misalkan di daerah saudara-saudara ataupun teman-teman ini adanya PSU ataupun pemilu susulan dan yang tadi disampaikan ya, itu diperpanjang ya kan jabatan untuk PPK-nya ya kan, dan dibubarkannya ya 2 bulan setelah pemungutan suara seperti itu. Jadi kalau ada PSU maka secara tidak langsung teman-teman ataupun penyelenggara nanti yang mendapatkan honor tambahan gitu. Kemudian yang keempat ya kan, berapakah jumlah anggota PPK ya kan. Di sini ada pilihannya itu huruf A sebanyak 3 orang, huruf B-nya sebanyak 5 orang ya, huruf C-nya itu sebanyak 7 orang, dan huruf D itu paling sedikit 3 orang ya kan. Kalau kita lihat ya dari Undang-Undang Nomor 7, maka itu pasti jawabannya A ya kan. Tapi bahasanya gini ya, karena Undang-Undang Nomor 7 ini telah beberapa kali di judicial review kan ya kan, termasuk pula terkait dengan pasal ini yang mengatur terkait dengan jumlah anggota PPK ya kan, telah di judicial review kan, maka norma yang ada di Undang-Undang Nomor 7 ini berubah ya kan. Apa yang di judicial review kan, apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu. Seperti itu ya. Salah satunya ya pasal ini. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Kalau belum di judicial review kan, maka jawabannya itu A, sebanyak 3 orang. Akan tetapi ya kan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 /PUU /16 Romawi /2018 ya, pada amar putusannya pada poin 5 khususnya ya, yaitu frasa 3 orang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat ya, sepanjang tidak dimaknai 5 orang ya. Maka pasal 52 ayat 1 itu yang mengatur jumlah anggota PPK 3 orang itu telah ganti ya, telah berganti menjadi 5 orang seperti itu ya kan. Kenapa enggak adanya perubahan sistem ketatanegaraan kita ya kan, seperti itu. Maka include itu putusan MK ya, merubah norma yang ada di Undang-Undang 7 ini ya kan, kaitannya dan telah diputuskan seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya, mengenai pembentukan PPK paling lambat ... bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat ... bulan setelah pemungutan suara ya kan. Maka jawabannya apa ya kan, 6 bulan 2 bulan, 6 bulan 1 bulan, 6 bulan 4 bulan, atau 6 bulan 3 bulan. Maksudnya gini ya, huruf A ini 6 bulan sebelum penyelenggara pemilu ya kan, 2 bulan setelah pemungutan suara. Huruf B-nya 6 bulan sebelum penyelenggara pemilu, 1 bulan setelah pemungutan suara ya kan. Seperti itu maksudnya dari 4 pilihan ini. Maka jawabannya itu adalah A, 6 bulan 6 bulan sebelum penyelenggara pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Seperti itu ya kan. Itu berdasarkan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya. Yaitu PPK dibentuk oleh KPU kabupaten kota ya paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu ya, dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara ya kan, seperti itu. Oke, itu aja. Ada 5 soal tadi ya kaitannya dengan prediksi CAT ya, soal CAT bagi penyelenggara pemilu ad hoc itu pada tahun 2024 nanti ya kan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk meninggalkan jempolnya ya kan, like-nya, dan jangan lupa pula untuk berbagi ya kan ke saudara lah, ke tetangga, ke kerabat kita ya kan, kaitannya dengan channel ini ya, untuk menyuguhkan suatu prediksi soal CAT ya bagi penyelenggara pemilu ad hoc 2024
4 seperti itu. Oke, mohon untuk di-subscribe, like dan komen serta share juga ya. Akhirul kalam, saya minta maaf apabila ada salah penyampaian ya. Silakan untuk berdiskusi di kolom komentar. Untuk itu saya akhiri, wallahul muwaffiq lil muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.